Nama saya Jessica Triana Sarong dari kelas 1C dengan NIM 2103020097 dengan mata kuliah pengantar sosiologi. Di sini saya akan mereview buku Sosiologi Suatu Pengantar pada babnya yang keempat, yaitu Kebudayaan dan Masyarakat. Bagiannya A, pengantar. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi, karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dua tunggal yang tidak bisa dipisahkan. Istilah kebudayaan berasal dari kata Sanskerta. Budaya merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti budi atau akal. Kultur berasal dari bahasa Latin kolera yang berarti mengelola atau mengerjakan. Kebudayaan adalah semua hasil dari karya, rasa, dan cita-cita masyarakat. Kebudayaan berguna bagi masyarakat, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Bagian B, unsur-unsur kebudayaan. Melvin J. Herskovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yaitu A. Alat-alat teknologi, B. Sistem ekonomi, C. Keluarga, D. Kekuasaan politik. Bronislaw Malinowski menyebut unsur-unsur kebudayaan sebagai berikut. A. Sistem norma yang memungkinkan kerja sama antar para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. B. Organisasi ekonomi. C. Alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan. D. Organisasi kekuatan. Pendapat para sarjana menunjukkan adanya 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universal, yaitu A. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia, B. Mata pencarian hidup dan sistem-sistem ekonomi, C. Sistem kemasyarakatan, D. Bahasa, E. Kesenian, F. Sistem pengetahuan, G. Religi. Bagian C. Fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Hasil karya masyarakat melahirkan teknologi atau kebudayaan, kebendaan yang mempunyai kegunaan utama dalam melindungi masyarakat terhadap lingkungan dalamnya. Teknologi pada hakikatnya meliputi paling sedikit 7 unsur, yaitu yang pertama, alat-alat produktif, kedua, senjata, ketiga, wadah, keempat, makanan dan minuman, kelima, pakaian dan perhiasan, keenam, tempat berlindung dan perumahan, yang ketujuh, alat-alat transport. Menurut Ferdinand Tönnies, kebiasaan memiliki 3 arti, yaitu yang pertama, kebiasaan dalam arti yang menunjuk pada satu keyakinan yang bersifat objektif, misalnya kebiasaan untuk bangun pagi. Yang kedua, kebiasaan dalam arti kebiasaan tersebut dijadikan kaidah bagi seseorang yang diciptakannya untuk dirinya sendiri. Yang ketiga, kebiasaan sebagai arti perwujudan kemauan atau keinginan seseorang untuk berbuat sesuatu. Unsur-unsur normatif yang merupakan bagian dari kebudayaan adalah yang pertama, unsur-unsur yang menyangkut penilaian. Yang kedua, unsur-unsur yang berhubungan dengan apa yang seharusnya. Yang ketiga, unsur-unsur yang menyangkut kepercayaan. Untuk kepentingan penelitian masyarakat secara sosiologis dapat dibatasi pada 4 hal, yaitu yang pertama, kaidah-kaidah yang dipergunakan secara luas dalam suatu kelompok manusia tertentu. Yang kedua, kekuasaan yang memperlakukan kaidah-kaidah tersebut. Yang ketiga, unsur-unsur formal kaidah itu. Yang keempat, hubungannya dengan ketentuan-ketentuan hidup lainnya. Bagian D, sifat hakikat kebudayaan. Kebudayaan mempunyai sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat hakikat kebudayaan tadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia. Yang kedua, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Yang ketiga, kebudayaan diperlakukan
dilakukan oleh manusia dan diwujudkan oleh tingkah lakunya. Yang keempat, kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima dan ditolak, tindakan-tindakan yang dilarang, dan tindakan-tindakan yang diizinkan. Bagian E, kepribadian dan kebudayaan. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata memengaruhi bentuk kepribadian, yakni sebagai berikut. 1. Kebudayaan-kebudayaan khusus atas dasar faktor kedaerahan. 2. Cara hidup di kota dan di desa yang berbeda. Urban dan rural ways of life. Ketiga, kebudayaan khusus kelas sosial. Yang keempat, kebudayaan khusus atas dasar agama. Yang kelima, kebudayaan atas dasar profesi. Inti kebudayaan setiap masyarakat adalah sistem nilai yang dianut oleh masyarakat pendukung kebudayaan bersangkutan. Karena sistem nilai tersebut bersifat abstrak, maka perlu ditegakkan beberapa indikator nilai-nilai, yaitu yang pertama, konsepsi mengenai hakikat hidup, kedua, konsepsi mengenai hakikat karya, ketiga, konsepsi mengenai hakikat waktu, keempat, konsepsi mengenai hakikat lingkungan alam, kelima, konsepsi mengenai hakikat lingkungan sosial. Bagian F, gerak kebudayaan. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu diharapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dengan lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerak kebudayaan. Beberapa masalah yang menyangkut proses akulturasi adalah yang pertama, unsur-unsur kebudayaan asing manakah yang mudah diterima adalah 1. Unsur kebudayaan kebendaan seperti alat atau peralatan yang terutama sangat mudah dipakai dan dirasakan sangat bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Kedua, unsur-unsur yang terbukti membawa manfaat besar. Ketiga, unsur-unsur yang dengan mudah disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang menerimanya. Bagian 2, unsur-unsur kebudayaan yang sulit diterima oleh suatu masyarakat adalah yang pertama, unsur yang menyangkut sistem kepercayaan seperti ideologi. Yang kedua, unsur-unsur yang dipelajari dalam taraf pertama proses sosiologi. Bagian 3, pada umumnya generasi muda dianggap sebagai individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur kebudayaan asing yang masuk dalam proses sekulturasi. Yang keempat, suatu masyarakat yang terkena proses akulturasi selalu ada kelompok-kelompok individu yang sukar sekali atau bahkan tak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Proses akulturasi yang berjalan dengan baik dapat menghasilkan integrasi antara unsur-unsur kebudayaan asing dengan unsur-unsur kebudayaan itu sendiri. Seorang sosiolog dalam mempelajari kebudayaan sebagai hasil masyarakat tidak akan membatasi diri kepada struktur kebudayaan tersebut, yaitu unsur-unsurnya yang statis, tetapi perhatiannya juga dicurahkan pada gerak kebudayaan itu tersebut. Sekian dan